kita akan membahas mengenai aset tetap dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama, sudah pasti apa sih aset tetap itu? Jadi, aset tetap ini adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dengan tujuan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun pada kegiatan masyarakat umum. Nah, apa sih kriteria yang diakui sebagai aset tetap? Nah, yang pertama sudah pasti berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, pengeluaran belanja yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut yang telah tadi disebutkan akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya. Nah, aset tetap juga akan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas. Seperti yang pertama ada tanah, yang kedua peralatan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, keempat jalan irigasi dan jaringan, kelima aset tetap lainnya, dan yang terakhir konstruksi dalam pengerjaan. Nah, aset tetap sendiri akan dilakukan pengakuan dengan ditandai telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan pada saat penguasaannya telah berpindah. Nah, untuk pengukurannya didasarkan kepada biaya perolehan. Jika tidak terdapat biaya perolehan, maka nilai aset tetap tersebut menggunakan nilai wajar. Sebagai contoh, pada tanggal 8 Juli 2024 dilakukan pembelian 10 unit air conditioner atau AC seharga 3 juta per unit. Biaya pengiriman dan pemasangan ke 10 unit AC tersebut adalah 500.000. Untuk pengadaan AC tersebut, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan ke-10 unit AC tersebut adalah sebesar 31 juta yang terdiri atas harga pembelian sebesar 30 juta dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar 1 juta. Nah, ada beberapa cara-cara perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap juga dapat terjadi karena yang pertama, perolehan aset tetap dari pembelian. Yang kedua, ada perolehan aset tetap dari donasi. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara gabungan. Dan yang terakhir adalah perolehan aset tetap dari pertukaran aset. Nah, kita masuk pada pengklasifikasian yang pertama yaitu tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan dalam perwakilan Republik Indonesia di suatu negara atau di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian, penguasaan dan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia tersebut berada dan bersifat permanen. Kemudian, dalam pengakuannya sendiri, kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Kemudian, apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum tersebut, maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran atau penguasaan atas sertifikat tanah yang masih atas nama pemilik sebelumnya. Untuk pengukurannya, yang pertama, tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak tersebut, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Yang kedua, nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah tersebut yang dibeli. Jika bangunan tua tersebut tidak dipergunakan, maka bangunan tersebut dimusnahkan. Yang ketiga,
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar atau harga taksiran pada saat diperoleh. Nah, untuk pengungkapannya, tanah disajikan di neraca sebagai nilai moneternya. Dalam catatan ringkas barang atau CRB, harus diungkapkan yang pertama dasar pembelian yang digunakan, dan yang kedua rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan yang pertama penambahan, yang kedua pelepasan, dan yang ketiga mutasi lainnya. Nah, untuk contoh jurnal transaksi atas tanah, untuk jurnal LO-nya di debit ada tanah dan di kredit ada RKPPKD. Untuk jurnal LRA-nya untuk di debit ada belanja modal atau tanah dan di kredit ada estimasi perubahan sal. Nah, kita masuk ke pengklasifikasian yang kedua, ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan sebagai aset tetap itu yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai, termasuk dalam kategori ini BMN yang berupa bangunan gedung, bangunan menara, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol. Nah, untuk pengakuannya, pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan, hak kepemilikan atau pada saat penguasaan berpindah serta telah siap untuk dipakai. Nah, kemudian pengakuan gedung dan bangunan juga dapat dihandalkan jika terdapat bukti bahwa telah menjadi hak milik atau perpindahan hak kepemilikan atau penguasaannya secara hukum. Nah, untuk pengukurannya dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar atau taksiran saat diperoleh. Nah, biaya perolehan gedung dan bangunan juga menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap untuk dipakai, seperti meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak sebagainya. Pengungkapan gedung dan bangunan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya. Dalam catatan ringkas barang atau CRB harus diungkapkan yang pertama dasar penilaian yang digunakan, dan yang kedua rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis gedung dan bangunan yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya. Contoh jurnal transaksi gedung dan bangunan. Jurnal LO, gedung dan bangunan di debit dan RKPPKD di kredit. Jurnal LRA, belanja modal gedung dan bangunan di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin yang dikelompokkan sebagai aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan. Pada saat peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengukuran. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap dipakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pengungkapan. Peralatan dan mesin disajikan di neraca sebesar nilai moneternya. Dalam catatan ringkas barang atau CRB harus diungkapkan yang pertama dasar penilaian yang digunakan dan yang kedua rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis peralatan dan mesin yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya. Contoh jurnal transaksi peralatan dan mesin. Jurnal LO, peralatan dan mesin di debit dan RKPPKD di kredit, dan jurnal LRA, belanja modal peralatan dan mesin di debit dan estimasi perubahan sal di kredit. Jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. BMN yang termasuk dalam kategori ini yaitu jalan dan jembatan,
bangunan air, instalasi, dan jaringan. Pengakuan. Pada saat jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan, hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengukuran. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan siap dipakai. Pengungkapan. Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya. Dalam catatan ringkas barang atau CRB harus diungkapkan yang pertama dasar penilaian yang digunakan dan yang kedua rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis jalan, irigasi, dan jaringan yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya. Contoh jurnal transaksi jalan, irigasi, dan jaringan. Jurnal LO, jalan, irigasi, dan jaringan di debit dan RK PPKD di kredit. Jurnal LRA, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di debit dan estimasi perubahan saldo di kredit. Aset tetap lainnya. Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, gedung, dan bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi perpustakaan atau buku, barang bercorak kesenian atau kebudayaan atau olahraga, hewan, dan tanaman. Pengakuan. Pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan, hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengukuran. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Pengungkapan. Aset tetap lainnya disajikan di neraca sebesar nilai moneternya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi aset bersejarah. Aset bersejarah ini tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah. Yang pertama itu nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Lalu, peraturan dan hukum yang berlaku melarang dan membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual dan tidak mudah untuk diganti. Nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan. Walaupun kondisi fisiknya semakin menurun, sulitnya untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Nah, aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dan aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit. Misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Nah, beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Sebagai contoh, bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan ditetapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lainnya. Nah, perlakuan khusus. Kita membahas mengenai perlakuan khusus. Yang pertama, subnya itu adalah aset infrastruktur. Nah, aset ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, merupakan bagian dari sistem atau jaringan. Yang kedua, sifatnya khusus dan tidak alternatif lain penggunaannya. Dan yang ketiga, tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan yang keempat, terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Nah, walaupun kepemilikan dari aset ini tidak hanya oleh pemerintah, aset ini secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset ini memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Contoh dari aset ini yaitu yang pertama jaringan, yang kedua jalan dan jembatan, yang ketiga sistem pembuangan, dan yang keempat jaringan telekomunikasi. Nah, peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, adalah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Nah, dalam kebijakan itu memiliki ada dua kebijakan. Yang pertama, biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya
Aset tetap secara swakelola ada kalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimasukkan selesai dibangun. Sisa material ini yang dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah volume maupun dari sisi nilainya. Nah, kita langsung mengerjakan contoh soal ilustrasi pertama, yaitu transaksi pembelian tanah. Pada soal ini terdapat sejumlah transaksi. Nah, cara kita kenapa sih hasilnya bisa harga perolehan tanah itu 617.500.000 itu didapat karena kita jumlahkan seluruh transaksinya, yaitu dari biaya pembelian tanah, biaya pengukuran tanah, biaya sertifikat tanah, biaya penimbunan tanah, dan juga biaya FITIM. Nah, kita jumlahkan dari biaya pembelian tanah itu 600 juta, biaya pengukuran tanah itu 1.500.000, dan biaya sertifikat tanah itu 6 juta, biaya penimbunan tanah 3 juta, dan biaya FITIM 7 juta. Nah, kita dapatlah harga perolehan tanahnya sebesar 617.500.000. Nah, dalam jurnal LO-nya dituliskan bahwa di debit tanah sebesar 617.500.000 dan di kreditnya RKPPKD-nya 617.500.000. Nah, untuk jurnal LLA-nya di debitnya belanja modal tanah sebesar 617.500.000 dan di kreditnya estimasi perubahan sal 617.500.000. Nah, selanjutnya saya akan membahas ilustrasi yang kedua, transaksi pembelian mesin komputer. Pada tanggal 3 Mei itu ada transaksi pembelian komputer 15 unit dan harga belinya itu 250 juta. Itu dikalikan maka dapat hasilnya 3.750.000.000. Nah, kita buat jurnal LO-nya. Uraiannya di debit komputer 3.750.000.000 dan di kredit RKPPKD 3.750.000.000. Dan untuk jurnal RLA-nya di debit belanja modal komputer 3.750.000.000 dan di kredit estimasi perubahan sal 3.750.000.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas ilustrasi ketiga, transaksi pembelian gedung dan bangunan. Nah, pada jurnal ini jurnal LO-nya diketahui di debit gedung dan bangunannya 12.599.000.000 dan di kreditnya RKPPKD 12.599.000.000. Untuk jurnal LRA-nya di debit belanja modal gedung dan bangunan sebesar 12.599.000.000 dan di kredit estimasi perubahan sal 12.599.000.000. Nah, itu kenapa dapat 12.599.000.000? Karena itu semua transaksi yang ditambahkan. Daripada tanggal 8 Mei itu ada transaksi diselesaikannya pembangunan gedung, lalu biaya pembelian tanah dan biaya FITIM. Nah, jadi ditotalkan sebesar 12.599.000.000. Lalu kita lanjut ilustrasi keempat, yaitu transaksi pembelian jalan, irigasi, jaringan, dan jalan raya. Nah, untuk jurnal LO-nya di debit uang muka pembangunan jalan raya 20 miliar dan di kreditnya RKPPKD 20 miliar. Untuk jurnal RLA-nya belanja modal pembangunan jalan raya di debit 20 miliar dan kreditnya estimasi perubahan sal 20 miliar. Dan untuk jurnal LO-nya pada tanggal 10 November 2024 uang muka pembangunan jalan raya di debit 15 miliar dan di kredit RKPPKD 15 miliar. Dan untuk jurnal LRA-nya di debit belanja modal pembangunan jalan raya sebesar 15 miliar dan di kredit estimasi perubahan sal 15 miliar. Itu kenapa ada dua jurnal? Karena itu memiliki dua transaksi pada tanggal yang berbeda, jadi jurnalnya dipisah. Nah, untuk ilustrasi kelima, transaksi pembelian aset tetap lainnya. Nah, untuk jurnal LO-nya di debit aset tetap lainnya sebesar 110 juta
dan dikredit RKPPKD sebesar 110 juta. Dan untuk jurnal LRA-nya di debit belanja modal aset tetap lainnya di 110 juta dan dikredit estimasi perubahan sal 110 juta. Kenapa 110 juta? Karena transaksinya itu ada pembelian alat kesenian dan buku perpustakaan. Itu ditotalkan dan dapatlah hasilnya 110 juta. Nah, lanjut ilustrasi ke-6 memiliki beberapa banyak soal ya guys. Mari kita bahas dengan rinci. Nah, untuk jurnal yang pertama itu sama seperti dengan jurnal yang ada di ilustrasi ke-4. Itu jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya guys. Nah, kita lanjut sampai akhir tahun 2024 pekerjaan itu belum selesai. Nah, jadi itu yang total transaksi yang awal tadi pada tanggal 15 Mei itu dijumlahkan dengan 15 November 2024 dan dapatlah hasilnya 22 miliar. Nah, kita buat jurnalnya. Untuk jurnal LO-nya di debit konstruksi dan pengerjaan atau KDP sebesar 22 miliar dan dikredit gedung dan bangunan sebesar 22 miliar. Dan untuk jurnal LRA-nya tidak ada jurnal. Nah, kita lanjut. Pada tanggal selanjutnya 15 Mei 2025 itu memiliki pembayaran terakhir dan itu ada kayak BFV timnya sebesar 250 juta. Nah, kita buat jurnalnya. Jurnal LO-nya uang muka pembangunan gedung sebesar 4 miliar yang tadi di debit, BFV tim pengadaan 250 juta di debit dan di kreditnya RKPPKD 4 miliar 250 juta. Itu total dari yang tadi yang di debit. Nah, untuk jurnal RRA-nya belanja modal pembangunan gedung di debit 4 miliar, BFV tim pengadaan 250 juta di debit dan di kreditnya estimasi perubahan sal 425 juta 250 juta di kredit. Nah, pembangunan gedung ini dinyatakan selesai pada tanggal 30 Mei. Nah, jadi itu keseluruhannya di total dari soal-soal yang tadi. Nah, jadi jurnal LO-nya gedung dan bangunan 26 miliar 250 juta dan RKPPKD-nya dikredit 26 miliar 250 juta. Dan untuk jurnal LRA-nya di debit belanja modal gedung dan bangunan 26 miliar 250 juta dan dikredit estimasi perubahan sal 26 miliar 250 juta. Nah, untuk ilustrasi ke-7 transaksi pembelian aset tetap oleh SKPD. Nah, untuk jurnal LO-nya papan tulis elektronik di debit 5.500.000 dan di kredit kas di bendahara pengeluaran 5.500.000. Dan untuk jurnal LRA-nya di debit belanja modal papan tulis elektronik 5.500.000 dan untuk di kreditnya estimasi perubahan sal 5.500.000. Itu kenapa 5.500.000? Itu di total dari transaksinya dari pembelian papan tulis elektronik yang sebesar 5 juta dan biaya instalasi papan tulis itu 300.000 dan 200.000 dan juga biaya pengangkatannya juga guys. Nah, kita lanjut ilustrasi ke-8 yang mana transaksi donasi aset tetap. Nah, kita tulis jurnal LO-nya itu mobil minibus M5900 itu 8 unit karena dia membeli 8 unit sesuai dengan transaksinya. Jadi di debit 2.560 juta. Nah, di kreditnya pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Katulistiwa di kredit 2.560 juta dan untuk jurnal RA-nya tidak ada. Nah, kenapa dapat 2.560 juta? Itu karena dari dia yang diketahui dari transaksi itu 8 mobil minibus berjenis M5900 dengan nilai 320 juta per unit. Jadi dikalikan guys, dapatlah hasilnya segitu. Lalu terakhir ilustrasi ke-9 transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Nah, pada tanggal ini kita membuat transaksinya jurnal LO-nya pada di debit tanah 355 juta, gedung di debit 355 juta dan di kreditnya RKPPKD 750 juta. Untuk jurnal LRA-nya di debit
belanja modal tanah 355 juta, belanja modal gedung 355 juta, itu di debit dua-duanya, dan di kreditnya estimasi perubahan sal 750 juta. Nah, sekian pembahasan materi mengenai biaya sekian materi yang saya paparkan mengenai aset bersejarah, aset infrastruktur, aset militer, dan juga ilustrasi contoh soal yang ada di aset tetap ini. Semoga yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua.